Selamat berjumpa dengan saya Irhantoro. Pada video kali ini saya akan membahas tentang OSI Reference Model atau OSI 7 Layers Model. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana OSI model ini bekerja, saya ingin menceritakan secara singkat sejarah tentang dibuatnya model 7 lapis ini. Jadi pada masa tahun 60-an dan 70-an, ketika komputer baru mulai ditemukan dan jaringan komputer mulai dikembangkan, masing-masing vendor membuat peralatan komputer dan jaringan sendiri-sendiri, dan mereka memiliki standar masing-masing. Seperti dahulu yang terbesar adalah DECnet dan IBM. Ya, mereka membuat perangkat jaringan sendiri dan mereka membuat standar juga masing-masing. Sehingga ketika suatu perusahaan ingin mengimplementasikan sebuah jaringan komputer di kantornya, maka perusahaan tersebut hanya bisa menggunakan solusi dari salah satu vendor saja. Ya, perusahaan tersebut tidak bisa mengkombinasikan penggunaan peralatan dari vendor yang berbeda, sehingga ini agak merepotkan. Dan akhirnya oleh International Organization for Standardization dibuatlah suatu model yang disepakati bersama, yang tujuannya adalah untuk interoperabilitas sistem komunikasi yang beragam dengan protokol komunikasi standar. Tujuannya adalah agar alat-alat dari vendor yang berbeda ini dapat saling berkomunikasi. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa beri contoh, ada sebuah perusahaan yang menggunakan solusi router dari Cisco, kemudian juga menggunakan peralatan jaringan lainnya seperti dari Netgear, mungkin dari Linksys, dari Huawei, atau mungkin dari Juniper. Ya, walaupun berbeda vendor, tapi mereka bisa saling berkomunikasi karena masing-masing vendor sudah menerapkan standar yang sama pada device-nya. Dan model standar untuk jaringan komputer ini diberi nama OSI Reference Model atau OSI 7 Layers Model. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model OSI ini dibuat untuk standarisasi jaringan komputer agar peralatan dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. OSI model ini bukan merupakan model fisik, namun merupakan model yang bersifat logik. Model ini menyediakan sebuah kerangka kerja untuk menciptakan dan mengimplementasikan standar-standar networking, peralatan, dan skema internet working. OSI model ini terdiri dari 7 lapisan, itu sebabnya dinamakan sebagai OSI 7 Layers Model, sebagaimana dapat dilihat pada slide berikut. Penomoran OSI model ini dimulai dari lapisan yang paling bawah, yaitu yang pertama lapisan physical, yang kedua lapisan data link, yang ketiga lapisan network, yang keempat lapisan transport, yang kelima lapisan session, yang keenam presentation, dan yang terakhir lapisan ketujuh application. Ketujuh lapisan OSI ini terbagi dalam dua bagian, yaitu host layers dan media layers. Host layers ini menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat, dan media layers mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Baik, sebelum kita membahas secara lebih jauh masing-masing lapisan pada OSI Layers model ini, saya ingin menampilkan ilustrasi perjalanan data ketika sebuah perangkat mengirimkan data ke perangkat lainnya. Data akan mengalir mulai dari layer ke-7, kemudian bergerak ke layer ke-6, ke-5, ke-4, dan seterusnya sampai layer pertama, baru kemudian data ditransmisikan ke perangkat lain. Dari perangkat penerima, data diterima mulai dari layer pertama, kemudian naik ke layer kedua, ketiga, dan seterusnya hingga layer ke-7, baru kemudian data bisa dilihat atau dibaca. Ya, demikian juga berlaku hal yang sama ketika perangkat yang baru menerima data ini mengirimkan data balik sebagai respon ke perangkat sebelumnya. Data juga akan mengalir mulai dari layer application, dari layer ke-7,
kemudian bergerak ke 6, ke 5, ke 4, dan seterusnya hingga layer pertama, baru kemudian ditransmisikan ke perangkat lain. Dan data akan diterima mulai dari layer pertama, naik ke layer kedua, ketiga, hingga layer ketujuh, baru kemudian data bisa dilihat dan dibaca oleh user di komputer penerima. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa yang terjadi ketika data dikirimkan oleh sebuah perangkat atau komputer ke perangkat lainnya. Ketika data mulai dikirimkan, sebagaimana sudah kita lihat pada ilustrasi tadi, data akan bergerak mulai dari layer ke-7 yaitu application. Pada layer ke-6 atau presentation, data akan pertama kali mengalami perubahan, yaitu bisa dikompres atau dienkripsi, dan kemudian turun ke layer session di lapisan ke-5. Secara umum, dari layer ke-7 hingga ke-5 ini data belum mengalami perubahan yang signifikan. Ya. Perubahan mulai terjadi pada layer ke-4 atau layer transport, di mana data akan dipotong-potong ke dalam ukuran yang lebih kecil, dan kemudian diberi nomor urut atau sequence number. Potongan data yang telah diberi nomor urut ini disebut sebagai segmen. Ya. Jika ada pertanyaan kenapa data dipotong-potong dan kenapa diberi nomor urut, itu akan saya terangkan di slide berikutnya juga di video ini. Oke, selanjutnya, setelah data dipotong menjadi segmen dan diberi nomor urut, ya, maka pada lapisan berikutnya yaitu layer ketiga atau network, segmen tadi akan diberi tambahan informasi berupa alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Informasi ini disimpan di network header. Dan nama segmen berubah menjadi paket. Selanjutnya pada lapisan kedua yaitu data link, paket ini akan diberi tambahan informasi lagi yaitu berupa alamat fisik atau MAC address dari perangkat sumber dan juga perangkat tujuan. Dan nama paket ini berubah menjadi frame. Ya. Informasi tambahan ini diletakkan di frame header dan kemudian frame ditutup dengan frame trailer. Jadi setelah pada lapisan network data diberi tambahan IP address baik sumber maupun tujuan, maka pada lapisan data link ditambahkan lagi informasi alamat MAC address-nya. Kemudian di dalam layer kedua ini pula, frame-frame tadi akan dikonversi menjadi kode-kode bilangan biner atau 0 dan 1 yang disebut sebagai bit. Dan akhirnya kode-kode bit ini akan dipindahkan ke layer pertama atau lapisan fisik, di mana kode-kode bit ini akan diubah menjadi sinyal-sinyal elektrik, radio atau optik, cahaya, tergantung dari medianya. Apakah dengan kabel atau tanpa kabel, dan kemudian dikirim ke perangkat penerima. Sampai di sini semoga teman-teman bisa mengikuti ini dan memahami, ya. Dan perubahan data selama proses pengiriman mulai dari layer ke-7 hingga layer pertama ini disebut sebagai encapsulation. Baik, sekarang kita akan ilustrasikan bagaimana proses sebaliknya. Ya. Ketika komputer atau perangkat tujuan menerima data, maka data akan diterima dalam bentuk bits di lapisan fisik, kemudian data akan diubah menjadi frame di layer kedua atau data link, kemudian naik ke layer ketiga di mana frame akan diubah menjadi paket, dan kemudian paket-paket ini akan dipindahkan ke layer transport yang keempat menjadi segmen-segmen. Potongan-potongan segmen akan digabungkan atau disatukan, kemudian dipindahkan ke layer kelima atau session, dan seterusnya menuju ke layer ke-6 presentation dan layer application, di mana akhirnya data bisa dilihat dan dibaca oleh user di komputer penerima. Pemrosesan data ketika komputer penerima ini menerima data mulai dari layer pertama hingga layer ke-7 disebut sebagai de-encapsulation. Jadi jika pemrosesan data dalam proses pengiriman mulai dari layer ke-7 hingga pertama disebut encapsulation, maka sebaliknya pada proses penerimaan data mulai dari layer pertama hingga ke-7 disebut dengan de-encapsulation. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu secara singkat fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing lapisan pada
OSI 7 Layers Model. Yang pertama kita akan membahas lapisan application di lapisan nomor 7. Lapisan ini bertugas untuk mengatur komunikasi di antara aplikasi. Lapisan ini mengidentifikasi dan memastikan keberadaan dari komponen yang diperlukan untuk melakukan komunikasi. Dan data dalam lapisan ini masih dalam bentuk yang bisa kita lihat dan kita baca secara jelas. Contoh aplikasi yang menggunakan layer 7 ini diantaranya adalah email yang menggunakan protokol SMTP, IMAP, dan POP3. Dan kemudian aplikasi web browser yang menggunakan protokol HTTP, dan juga aplikasi file transfer yang menggunakan protokol FTP. Sebagai catatan untuk dipahami bahwa aplikasi seperti pembaca email Microsoft Outlook atau internet browser seperti Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge ini bukanlah bagian dari application layer ya. Untuk dipahami, tetapi aplikasi tersebut menggunakan application layer sebagai interface untuk terkoneksi dengan server tujuan. Jadi bukan aplikasinya yang merupakan aplikasi di application layer, tapi aplikasi tersebut menggunakan application layer sebagai interface untuk berhubungan dengan server tujuannya. Semoga ini bisa dipahami ya. Baik, berikutnya kita akan menuju ke layer ke-6 atau presentation. Layer ini bertanggung jawab untuk menyajikan data ke layer application. Dia menerjemahkan dan menformat data. Dan dalam proses pengiriman data, ini adalah lapisan di mana data pertama kali dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dikirim lewat jaringan. Data bisa dilakukan proses kompresi atau enkripsi pada saat pengiriman, dan pada saat penerimaan data bisa didekompres dan didekripsi. Di lapisan ini beragam tipe atau format data distandarkan, apakah berupa file gambar, file suara, file film, file teks, dan sebagainya. Dan karena lapisan ini menerjemahkan data, maka lapisan ini sering disebut juga sebagai translation layer. Berikutnya lapisan nomor 5 yaitu session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi antara sumber dan tujuan dengan cara mengatur dialog di antara keduanya. Kemudian lapisan ini juga mengatur agar antara proses data yang satu dengan proses data yang lainnya tidak tercampur, sehingga data tetap terpisah. Ya, misalnya ketika kita sedang membuka video di YouTube, di saat yang sama kita juga membuka beberapa situs berita melalui web, kemudian kita juga membuka aplikasi email. Ya. Nah, layer session inilah yang bertanggung jawab agar masing-masing data dari tiap aplikasi yang kita buka tadi ya tetap terpisah dan tidak tercampur. Ya, data video ya, dikumpulkan di video yang data untuk web ditempatkan di web. Ya, karena lapisan ini mengatur lalu lintas data tadi, maka lapisan ini sering juga disebut sebagai lapisan traffic cop. Baik, berikutnya lapisan nomor 4 yaitu transport. Lapisan transport ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket data melalui mekanisme multiplexing. Ya, multiplexing adalah teknik untuk mengirimkan dan menerima beberapa jenis data dalam waktu yang bersamaan. Ya, beberapa jenis data yang berbeda dalam waktu yang bersamaan melalui satu media network. Jadi bisa dikatakan bahwa lapisan transport ini adalah lapisan yang penting di dalam OSI model, karena pada lapisan inilah data mengalami perubahan yang signifikan ya. Karena ketika salah satu perangkat mengirim data ke perangkat lain, maka data masih dalam kondisi utuh di layer ke-7 hingga ke-5, lalu di layer ke-4 ini data akan dipotong-potong ke dalam ukuran yang lebih kecil ya, disebut sebagai segmen. Dan segmen ini yang akan diberi dengan nomor urut atau sequence number. Nah, jawaban tadi kenapa data dipotong-potong adalah ya, kita bisa bayangkan bahwa seringkali ukuran data yang dikirimkan ini lebih besar daripada kapasitas bandwidth ya, sehingga untuk mensiasati agar data yang berukuran besar ini dapat dikirim, maka data dipotong-potong dahulu agar pada saat dikirimkan tidak mengkonsumsi bandwidth yang besar. Dan
Alasannya juga adalah kenapa data dipotong ini, jika pada saat proses pengiriman terjadi interferensi atau gangguan sinyal yang menyebabkan data menjadi rusak, ya, maka hanya potongan data yang rusak saja yang dikirimkan ulang oleh komputer pengirim. Tidak perlu mengirimkan keseluruhan data, hanya data yang korup itu saja yang dikirimkan ulang dan dilakukan secara otomatis, ya. Berbeda jika data tidak dipotong dan dikirimkan secara utuh, maka jika terjadi kerusakan data, maka data yang dikirimkan utuh tadi harus dikirim ulang seluruhnya, dan ini tidak efisien, ya. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian alasan kenapa diberi nomor urut adalah agar memudahkan komputer penerima menyatukan kembali data yang dikirim tadi sesuai dengan nomor urutnya. Ya, jadi kegunaan sequence number ini adalah untuk memudahkan penyusunan kembali segmen-segmen menjadi data. Baik, selanjutnya proses pengiriman data melalui layer transport ini dapat bersifat connection oriented yang menggunakan protokol TCP atau bersifat connectionless oriented yang menggunakan protokol UDP. Mengenai perbedaan protokol TCP dan UDP ini, teman-teman bisa lihat di video saya yang sudah pernah saya upload. Ya, di situ diterangkan tentang perbedaan protokol TCP dan UDP ini secara lebih jelas. Berikutnya kita ke layer nomor 3, yaitu layer network. Layer ini mengelola pengalamatan peralatan dan melacak lokasi peralatan di jaringan. Segmen yang diterima dari layer transport akan dilengkapi dengan informasi alamat pengirim dan penerima berupa IP address dan diletakkan di network header. Segmen berubah menjadi paket. Kemudian di dalam layer network ini juga ditentukan rute terbaik untuk mentransfer data berdasarkan alamat IP tujuannya melalui metode routing, ya. Karena dia menggunakan metode routing, maka contoh peralatan yang berada di layer ini adalah router. Dan contoh protokol yang berada pada layer network ini adalah Internet Protocol atau IP dan Internetwork Packet Exchange atau IPX. Berikutnya layer data link. Nah, layer data link ini bertugas untuk menangani kontrol aliran dan sinkronisasi frame, ya. Setelah paket yang diterima dari layer network ini dirubah menjadi frame, ya. Jadi perubahan paket menjadi frame ini dilakukan di layer data link, dan frame ini berisi alamat fisik, MAC address dari pengirim dan penerima. Kemudian di layer ini pula setelah dirubah menjadi frame, ya, frame ini dirubah menjadi kode-kode bilangan biner 0 dan 1 bentuk bit untuk dikirimkan ke layer fisik. Jadi yang melakukan perubahan bentuk bit ini bukan layer fisik, tapi adalah layer data link. Layer fisik itu nanti bertugas untuk mengirimkan kode-kode biner ini ke perangkat lain. Baik, selanjutnya layer data link ini terbagi dalam dua sub layer, yaitu media access control atau MAC layer dan logical link control atau LLC layer. Contoh peralatan yang bekerja pada lapisan data link ini adalah bridge dan switch layer 2. Berikutnya lapisan terakhir, yaitu lapisan pertama, lapisan physical. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan dan menerima data digital, kode 0 dan 1 ini, dan mengubah bit digital ini menjadi sinyal listrik, sinyal radio, atau optik, cahaya, tergantung dari medianya. Lapisan ini pula yang mendefinisikan standar-standar jaringan dan karakteristik fisik jaringan seperti kabel, konektor, tipe media, tegangan, voltase, dan lain-lain. Dan kemudian contoh peralatan yang berada di layer pertama ini adalah hub dan repeater. Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengulang sedikit materi yang sudah dibahas tadi melalui slide ilustrasi bagaimana perjalanan dan perubahan data ketika ada pengiriman dan penerimaan data. Ya, ketika data mulai dikirimkan, data akan bergerak mulai dari layer ke-7 yaitu application. Kemudian pada layer ke-6 yaitu presentation, data akan pertama kali mengalami perubahan, yaitu bisa dikompres dan dienkripsi. Kemudian data turun ke layer session di lapisan ke-5,
dan secara umum dari layer ke-7 hingga ke-5 ini data belum mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan mulai terjadi pada layer ke-4 atau transport, di mana data akan dipotong-potong ke dalam ukuran yang lebih kecil dan kemudian diberi nomor urut atau sequence number. Potongan data yang sudah diberi nomor urut ini disebut dengan segmen. Selanjutnya, setelah data dipotong-potong menjadi segmen dan diberi nomor urut, maka pada lapisan berikutnya yaitu layer network, segmen tadi akan diberi tambahan informasi berupa alamat IP sumber dan alamat IP tujuan dan disimpan di network header, dan nama segmen ini berubah menjadi paket. Selanjutnya pada lapisan kedua yaitu data link, paket akan diberi tambahan informasi lagi yaitu berupa alamat fisik atau MAC address dari perangkat sumber dan perangkat tujuan. Nama paket berubah menjadi frame, dan informasi MAC address ini diletakkan di frame header dan kemudian frame ditutup dengan frame trailer. Setelah frame terbentuk, frame ini akan dikonversi menjadi kode-kode bilangan biner atau 0 dan 1 dan disebut sebagai bit. Dan akhirnya kode-kode bit ini akan dipindahkan ke layer pertama atau lapisan fisik, di mana kode-kode bit ini akan diubah menjadi sinyal-sinyal elektrik, radio atau optik, cahaya, tergantung medianya apakah dengan kabel atau tanpa kabel, dan kemudian dikirim ke perangkat penerima. Perubahan data selama proses pengiriman ini disebut sebagai encapsulation. Sekarang proses sebaliknya, ketika komputer atau perangkat tujuan menerima data diterima dalam bentuk bits di lapisan fisik, kemudian data akan dirubah menjadi frame di layer kedua atau data link, kemudian naik ke layer ketiga di mana frame akan diubah menjadi paket, dan kemudian paket-paket ini akan dipindahkan ke layer keempat atau transport menjadi segmen. Potongan-potongan segmen akan digabungkan atau disatukan sesuai dengan nomor urut dan kemudian dipindahkan ke layer 5 atau session dan seterusnya menuju ke layer 6 dan layer 7 application, di mana akhirnya data bisa kita lihat dan kita baca. Pemrosesan data ketika komputer menerima data ini disebut sebagai de-encapsulation. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan jelas oleh teman-teman. Ya, dan terakhir ini sebagai tips bagi teman-teman yang ingin menghafalkan nama-nama layer di OSI model ini, ya, salah satu triknya adalah dengan menggunakan huruf depan dari masing-masing lapisan, yaitu A, P, S, T, N, D, dan P, dan kemudian menyusunnya dengan kata-kata lain yang mungkin lebih mudah kita ingat. Saya beri dua contoh di sini. Untuk yang bahasa Indonesia ini saya buat sendiri, yaitu aku pingin soto tapi nambah daun pepaya, ya. Aku pingin soto tapi nambah daun pepaya. Ini kata-kata yang menurut saya mudah untuk saya ingat. Jika teman-teman ingin menggunakan ini juga silahkan, atau jika ingin membuat singkatan yang lain juga tidak apa-apa. Atau dalam bahasa Inggris saya juga pernah dapatkan ini, namun saya agak lupa dari mana sumbernya, ya. Cuma ini dimulainya dari lapisan yang pertama, yaitu lapisan fisik. Singkatannya ini dari please do not take salami pizza away, ya. Please do not take salami pizza away. Kurang lebih artinya tolong jangan ambil pizza salaminya itu, ya. Teman-teman bisa pilih salah satu, gitu ya, yang untuk mana yang lebih mudah untuk diingat, atau jika teman-teman punya ide sendiri untuk bagaimana mengingat ini nama-namanya secara mungkin yang lebih mudah buat teman-teman, silahkan saja, ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, ya. Terima kasih.